Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk kembali melanjutkan perkuliahan Edupreneurship dengan skema daring atau online. Ini dikarenakan kemarin ada konfirmasi dari koordinator di kelas yang akhirnya mungkin kita menyepakati untuk kuliah online. Apalagi dengan kondisi pekan ini ya, Prodi BKPI mungkin akan melaksanakan orientasi jurusan, alhasil biar tidak mengganggu persiapannya, karena mungkin ada beberapa juga dosen yang menyesuaikan waktunya, maka saya bersepakat ketika dikonfirmasi untuk melakukan kuliah online ini. Tapi insya Allah ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus melanjutkan materi, karena materi ini setidaknya masih berkaitan dengan materi sebelumnya terkait pendalaman aspek pola berpikir, aspek kreativitas dan inovasi. Oke, sebelum kita mulai, saya pastikan kalian dalam keadaan yang bisa mengikuti perkuliahan dengan kondusif, dengan baik, ya, yang disesuaikan dengan waktu kalian. Karena mungkin ya seperti biasa materi online ini bisa kalian akses sampai kapanpun, ya. Dan ya selamanya videonya ada, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua, khususnya bagi saya juga selaku pengajar Edupreneurship. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas kalian sebagai seorang calon pengajar dan sebagainya. Oke, jika kita lihat perkembangan teknologi pada saat ini memang dirasa sangat signifikan ya, atau dirasa sangat cepat sekali. Ini otomatis akan mempengaruhi kita sebagai calon pendidik atau kalian yang sudah mengajar ini untuk memiliki pola berpikir yang memang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam konteks kewirausahaan, konteks pendidikan dan wirausaha, memang ini pun tidak lepas dari pantauan materi tersebut. Kenapa? Karena memang kewirausahaan inilah yang nantinya akan menggiring atau secara bersama-sama memahamkan kepada kita selaku orang yang bergulat dalam bidang pendidikan atau orang yang berkutat dalam pendidikan untuk senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi kita, khususnya ketika kedepannya kita berprofesi sebagai seorang guru. Nah, ini yang akhirnya harus kita pahami bersama bagaimana hal-hal ini bisa menjadi sesuatu yang membuat diri kita lebih baik lagi, membuat diri kita bisa lebih lagi merencanakan hal-hal yang memang harus kita rencanakan, hal yang memang harus kita lakukan agar aktivitas kita sebagai pengajar atau kita memiliki aktivitas di luar pengajar ini bisa sinkronisasi, bisa terhubung, bisa tersinkron dengan tujuan kita ke depan. Jadi tidak ada yang memang harus kita korbankan, harus kita ini, tidak. Cuman mungkin kita akan lebih belajar membuat skala prioritas. Jadi kapan kita harus merencanakan pendidikan, kapan kita harus membuat sebuah pembelajaran yang kreatif inovatif, atau mungkin kapan kita bisa melaksanakan sebuah aktivitas di luar pendidikan yang berkaitan dengan kita membuat karya lain selain kita berkutat dalam bidang pendidikan. Oke, dalam materi kali ini kita akan mulai dari salah satu harapan mungkin ya dari kita sebagai seorang yang sering berkutat di dunia pendidikan. Di antaranya adalah ini harus kita persiapkan. Kenapa? Karena bisa jadi peluang itu akan datang kepada kita semua.
Jadi materi ini saya berharap kalian ataupun saya ya bisa mempersiapkan diri hari ini. Karena bisa jadi suatu hari nanti waktu yang tidak pernah tahu kapan kita akan dapatkan momen itu, tapi saya yakin peluang itu akan datang. Jadi jangan sampai ketika peluang itu datang kitanya belum mempersiapkan diri. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan diri, ketika ada peluang untuk menjadi lebih baik, ya disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki nasib kita, memperbaiki mungkin ya pola mengajar kita dan sebagainya. Nah inilah yang akhirnya harus kalian pahami tentang sebuah konsep mendasar dari bagaimana seorang guru harus memanfaatkan peluang yang berdasarkan pada sebuah pengembangan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya. Oke, ini kita ulas sedikit ya tentang materi di minggu kemarin tentang entrepreneurship. Di sini adanya integrasi antara pendidikan dan praktik wirausaha untuk menciptakan solusi inovatif. Terus di sini juga ada pengembangan sikap inovatif dan adaptif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus kemudian juga di sini ada peran guru sebagai orang yang mendidik atau edukator dan seseorang yang memiliki inovasi yang baik. Nah, ini yang akhirnya bisa menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, lingkungan belajar yang inspiratif. Kenapa? Karena guru jika ingin ditiru dan dicontoh atau ditiru dan digugu ya tiada lain guru harus memberikan inspiratif. Guru tidak hanya cukup untuk mendidik dengan ucapan ya, tapi juga mendidik ucapan, mendidik dengan contoh, mendidik dengan teladan, tapi guru pun harus bisa menginspirasi. Agar apa? Agar guru bisa mengajak ya peserta didiknya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya di sini juga kita akan mulai mengulas pentingnya kreativitas inovasi dan pendidikan. Di sini ada beberapa kendala yang sering kita dapatkan ketika ada di lingkungan dunia pendidikan, itu adalah guru sering menghadapi kurangnya sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, baik dalam menerapkan metode kreatif maupun di luar itu. Jadi di sini terkadang kalau dalam mengajar ya, sumber daya misalkan kekurangan sumber daya teknologi, sumber daya pemahaman, sumber daya, pokoknya aspek-aspek yang mendukung kita belajar. Selain itu juga ada resistensi atau semacam penolakan dari adanya perubahan. Nah disinilah kenapa kita harus kreatif dan inovatif, karena kita pun sebelum mengajarkan kepada peserta didik untuk bisa menyeimbangkan kehidupan dengan kemajuan zaman, ya kita pun sebagai guru harus menyiapkan itu. Oleh karenanya, di sini ada kreativitas. Kreativitasnya adalah sesuatu atau kemampuan menghasilkan ide-ide baru, berbeda dan orisinal dalam proses pengajaran yang efektif. Kemudian ada inovasi juga. Keahlian dalam menerapkan solusi baru, beda dan orisinal untuk memecahkan masalah, meningkatkan pola pikir dan metode pengajaran yang ada. Jadi ini satu paket ya yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Ini ada satu paket antara kreativitas dengan inovasi. Ya, kalau misalkan kalian bisa mewujudkan ketiganya, baru, beda dan orisinal ya lebih baik. Cuman kalau misalkan kalian pun tidak percaya diri atau tidak yakin, ya kalian pilih aja salah satu. Mau bikin yang baru, mau bikin yang beda, atau kalian mau bertahan dengan keorisinalan kalian. Nah, itu yang akhirnya akan menjadikan sesuatu perubahan yang signifikan. Sekalipun perubahan itu dirasa masih belum optimal ya, tapi dengan adanya perubahan, itu berarti seluruh aspek yang ada, yang terkait dengan aktivitas kita secara tidak langsung akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi yang sudah kalian lakukan. Oke, jadi paham ya di sini ya konsepnya, ada tantangan dan kreativitas dan inovasi ini bisa menjadi salah satu solusi yang saling melengkapkan. Ada bagaimana kemampuan dalam menghasilkan ide, dan ada juga bagaimana kita menerapkan solusi atau ide tersebut. Oke. Terus, nah ini ada pola pikir wirausaha bagi seorang guru. Ini ada beberapa poin yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah kreativitas dalam metode pengajaran. Bagaimana seorang guru bisa berinovasi menciptakan metode pembelajaran baru, menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Zaman sekarang tuh rata-rata anak
lebih suka diajak dialog ya. Nah, ini yang akhirnya mungkin harus metode yang harus kita persiapkan itu seperti apa. Terus merancang pendekatan pengejaran yang tidak hanya efektif tapi juga kreatif. Kreatif ini jadi kalau materinya tersampaikan dengan baik, tapi kita pun harus didukung dengan metode-metode yang bisa membuat anak lebih nyaman. Bukan lebih enak sebenarnya, lebih nyaman, anak-anak lebih tertib, lebih teratur, itu pun dengan kontrak serta aturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Terus yang keduanya, kemampuan menghasilkan karya inovatif. Guru mampu menciptakan karya baru, seperti modul inovatif, buku ajar, atau konten digital yang berpotensi untuk dikomersialisasi. Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan produk pembelajaran yang bisa dijual, seperti e-learning. Nah, ini kan guru tuh tidak terpaku untuk mengajar saja ya, bisa membuat karya baik, karya yang mendukung pembelajaran kita. Misalkan ketika kalian membuat sebuah modul ajar, kalian membuat sebuah materi presentasi atau apa, itu kan karya dari kalian. Atau mungkin kalian punya konten yang bisa dikomersialisasi. Nah, ini kan bagian dari pemanfaatan teknologi dalam rangka mengembangkan produk pembelajaran yang bisa menghasilkan ya, kalau bahasa bahasa lebih edukasinya mungkin sesuatu yang punya manfaat lah. Manfaat ini ya ujung-ujungnya kita ada harapan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu juga seperti zaman sekarang banyak tuh ada e-learning atau ada materi digital interaktif. Terus yang ketiganya, memanfaatkan peluang untuk berkarya. Selain inovasi dan pengajaran, guru pun harus peka terhadap peluang usaha di luar kelas. Seperti bisa jadi seorang guru membuka kursus online, mengembangkan startup di bidang pendidikan, atau aktivitas berkarya lainnya. Begitupun seorang guru bisa memanfaatkan jaringan dan keterampilan mengajar untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai pasar. Ini pun sama. Jadi kenapa harus dimanfaatkan jaringannya? Karena ya jaringan kali kita kan sebagai seorang pendidik kan terkadang ya punya anak didik, kita ada kenal dengan orang tua, kita ada kerabat di tempat pekerjaan dan sebagainya. Itu ya bisa jadi itu menjadi relasi kita, itu menjadi jaringan kita untuk memanfaatkan peluang ini. Misal bisa jadi kerjasama atau bisa jadi saling berbagi informasi dan sebagainya. Jadi intinya adalah seorang guru harus bisa memanfaatkan peluang untuk berkarya. Nomor 4, kita harus mampu mengelola manajemen waktu yang baik. Guru harus pandai mengatur waktu antara tanggung jawab mengajar dengan aktivitas berkarya di luar kelas. Kan ini mungkin ya bisa jadi bukan menghambat ya, lebih ke prioritas fokusnya gitu loh. Kalau lagi ngajar ya ngajar dulu. Nah, ini saya sering lihat beberapa konten kreator yang sudah menjadi seorang guru, dia ya rizkinya di sebagai pegawai negeri sipil juga, tapi profesinya guru. Kadang dia membuat konten ketika anak-anak sekolah sudah pada pulang. Jadi dia bikin konten yang mengedukasi tentang bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia memberikan ice breaking dan sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu. Mereka dapat menyeimbangkan kewajiban profesional dengan peluang kewirausahaan. Terus yang kelimanya adalah kesiapan memanggil resiko dan peluang baru. Ini pernah kita bahas juga ya, di mana ada rezeki yang besar, di situ akan ada resiko yang besar juga. Nah, di sini seorang guru harus punya pemikiran atau punya semacam keyakinan untuk tidak takut dalam mencoba sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah biasa kita kerjakan. Nah, ini juga sama ya. Seorang guru harus bisa memperhatikan ini loh. Harus bisa membuat bahwasannya, oh ini loh jalan harus kita ambil. Kenapa? Karena itu yang nantinya akan memberikan ilmu-ilmu baru ke kita. Makanya di sini harus mampu berpikir out of the box, itu keluar dari kotak cara biasa kita berpikir. Ya, jadi kalau dalam mencari peluang ya beda dengan kita belajar ya. Kalau kita belajar masuk ke kelas, bangunan kelas segede gitu ya sudah terkotakkan pikiran kita, terbatas di situ. Tapi kita harus mencoba imajinasi kita harus mencoba kemampuan nalar kita, kemampuan analisa kita untuk menciptakan sesuatu yang berbeda atau out of the box. Yang keenam, pengembangan jaringan networking. Guru harus bisa membangun jaringan profesional baik dalam dunia pendidikan maupun dunia bisnis. Jadi kalau kalian sebagai seorang guru ya, kalau ingin prioritasnya di profesi sebagai gurunya, berarti kalian harus mulai memperbanyak networking kalian yang
profesinya sama dengan kalian atau mungkin profesinya yang berbeda, ya tujuannya untuk membangun relasi lah, membangun network. Nah, bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkan network itu. Terus dalam hal lainnya, seorang guru harus mampu memperluas dan menciptakan kebermanfaatan. Jadi ketika kalian bisa menciptakan satu jaringan, dan nanti akan dibantu jaringan itu, diperkuat jaringan itu oleh apa yang sudah kalian lakukan. Jika kalian menjadi seorang pengajar, bisa jadi jaringan itu terikat karena cara mengajar kalian yang bagus, yang baik. Jika kalian punya produk, bisa jadi jaringan itu diikat juga oleh produk kalian. Terkadang saya ini juga sama ya, kalau di luar mereka tahu saya jualan, cuman saya nggak tahu kepada mereka gitu loh. Terkadang saya suka nanya, taunya dari mana? Oh, ada yang bilang dari IG lah tentang produk saya, ada yang bilang langsung beli di Jalan Baru lah kalau hari Minggu, dan yang lainnya. Nah, itu yang akhirnya ada pengembangan jaringan network yang memperluas area pasar kita, atau memperluas hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan kita baik sebagai seorang guru ataupun di luar sampingan sebagai seorang guru. Terus selanjutnya, mendorong kewirausahaan peserta didik. Yang nomor 7 ini adalah selain bermanfaat untuk guru, biasanya peserta didik juga kalau sudah sering kita beli contoh, beli inspirasi, biasanya mereka ada minat gitu loh ya, ada keinginan untuk bertanya ke kita atau mungkin langsung melakukan. Nah, ini makanya suka banyak nih ya di kita ketika seorang guru dapat memberikan contoh nyata dengan memanfaatkan tempen wirausaha kehidupan, biasanya ini akan memancing siswa untuk memulai proyek, membuat produk kreatif, bisnis digital, jualan dan sebagainya. Cuma memang ini ya harus kita bina, harus kita bimbing agar tidak terlalu over untuk melaksanakan kesampingan usahanya. Kenapa? Karena tanggung jawab pelajar ya belajar. Kalaupun mereka punya biaya tambahan, tapi jangan sampai merusak siklus pembelajarannya. Terus yang terakhir, yang ke-8 itu adalah pengelolaan sumber daya secara efisien. Di sini guru wirausaha mengelola sumber daya dengan bijak. Nah, ini harus mengelola wirausaha dengan bijak. Kenapa? Karena sumber daya yang kita miliki kan terbatas. Kita punya sumber daya waktu yang terbatas, kita punya sumber daya intelektual yang terbatas, kita punya sumber daya tenaga yang terbatas, kita punya kemampuan sumber daya teknologi yang terbatas juga. Makanya di sini adalah dikelola kekurangan itu, jadi nanti kekurangannya saling melengkapi dan itu bisa jadi menjadi sebuah kekuatan. Salah satunya adalah seorang guru harus mampu merencanakan dan menjalankan usaha mereka dengan efisien. Itulah 8 pola pikir bagi seorang guru. Oke, selanjutnya strategi membangun pola pikir wirausaha pendidikan. Di sini yang pertama dilakukan oleh seorang guru itu biasanya pengembangan pola pikir. Guru dapat menerapkan strategi spesifik untuk membangun pola pikir wirausaha dalam pengajaran sehari-hari. Ya, kita sharingkan saja. Misalkan, apa nih manfaat kalau kamu bisa melakukan sebuah perjalanan dari Bandung tanpa harus melibatkan tanpa harus bergantung pada teman. Jadi ketika dia pola pikirnya, oh saya harus pulang nih ke Bandung, tapi teman saya pulangnya sore. Nah, bagaimana kalian bisa meng-create pola pikir kalian sehingga kalian pun tetap percaya diri sekalipun tidak harus selalu bareng dengan temannya. Apalagi dalam aktivitas pembelajarannya, guru dapat menerapkan strategi spesifik untuk membangun pola pikir wirausaha dalam pengajaran sehari-hari ya. Guru pun bisa memberikan contoh kalau di kelas maya, misalkan ada pengusaha berhasil nih, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Terus, yang keduanya menciptakan lingkungan belajar inovatif, lingkungan mendukung kolaborasi, eksperimen, dan kreativitas. Jadi ya kalau lingkungan belajar tuh yang menyeluruh, gurunya harus berkolaborasi, gurunya juga sama harus tidak takut untuk bereksperimen, dan gurunya pun dituntut oleh kreativitas. Makanya ini tidak terpisah ya. Jadi untuk semua elemen baik keluarga, siswa, terus lingkungan masyarakatnya, lingkungan desanya, lingkungan kotanya, budaya kotanya juga nih akan balik lagi ke bagaimana kita bisa melakukan atau membuat sebuah lingkungan yang positif, lingkungan yang inovatif. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh guru adalah menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran, atau ya ada sharing, ada apa yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, mendorong kemandirian peserta didik. Ini pun sama. Ya, jadi faktor ketiga ini adalah ketika seseorang sudah punya pola pikir, sudah punya lingkungan yang inovatif, biasanya tidak akan salah
kita akan dituntut untuk mandiri ya. Jadi pola pikir lingkungan belajar inovatif dan mendorong kemandirian ini akan saling berkaitan pada akhirnya. Yang mana keterkaitan ini nantinya akan membuat kita pada sebuah kondisi dalam membangun dan memahamkan pola pikir dalam dunia kewirausahaan. Terus, teknologi sebagai tantangan atau teknologi sebagai alat bantu atau alat pendukung kreativitas guru. Di sini bisa kita lihat ada 3 aspek yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama, aplikasi teknologi. Dalam pendidikan, aplikasi teknologi ini sangat mendukung ya untuk metode pembelajaran. Misal, untuk bikin makalah, guru kita bisa pakai Microsoft Word, untuk bikin PowerPoint di kelas kita bisa pakai PowerPoint atau apapun itu. Terus yang selanjutnya kita pun bisa secara interaktif dan dari pola belajar yang didapat di sini. Ya, jadi kita bisa tuh langsung kalau ada apa-apa ya tinggal kita lihat, misalkan kita sedang ngetik nih, ternyata kesalahan ketik ya tinggal kita rubah kan di alat ini yang akhirnya ada aplikasi teknologi yang membantu aktivitas seorang yang berkutat di dalam bidang pendidikan. Yang kedua, ada peran platform digital, yaitu platform yang akan menciptakan ruang belajar kolaboratif. Ini balik lagi tadi ke networking, jadi tetap adanya kolaborasi. Ketika misalkan kalian membuat satu aplikasi yang bisa digunakan, terus kalian dijadikan contoh, itu kan nanti biasanya platform digital ini akan menunjukkan bagaimana seseorang bekerja sama dalam membuat laporan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran kolaboratif. Nah, ini yang nantinya akan memungkinkan akses informasi dan keterlibatan siswa secara aktif. Terus yang ketiganya, lingkungan belajar menarik. Yaitu di sini adalah hasil dari pemanfaatan teknologi. Kalau misalnya pemanfaatan teknologi ini dirasa diterima oleh para peserta didik ya sebenarnya tidak ada masalah sih ya bagi kita. Yang jelas kita harus mengetahui sejauh mana pemahaman sekolah atau pemahaman sekolah atau pelaksanaan yang ada di sekolah ini bisa membuat lingkungan belajar yang menarik. Salah satunya adalah ya tadi balik lagi dengan hasil dari pemanfaatan teknologi. Apalagi zaman sekarang ya, kita nggak susah lah cari referensi, cari data. Bahkan saya tuh kalau ngisi cari kalau mau ada acara apa nih kita mentok di ice breaking, biasanya saya cari itu ice breaking itu apa. Itulah hasil dari kita memanfaatkan teknologi, media informasi. Alhasil itu kita bisa mendapatkan referensi untuk membuat lingkungan belajar yang menarik. Oleh karenanya 3 aspek ini, teknologi, platform digital, dan lingkungan belajar menarik adalah sarana untuk kalian bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kalian khususnya dalam bidang pengembangan teknologi. Terus, tantangan melakukan kreativitas dan inovasi di lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada hambatan penerapan, yaitu masih ada sih sekolah yang kurang atau kurang paham dengan konsep kewirausahaan, serta tidak paham juga terhadap nilai kewirausahaan. Jadi mereka memandang kewirausahaan itu pekerja, padahal kewirausahaan bukan pekerja, tapi kewirausahaan itu bagaimana cara kita memandang sudut pandang dari yang berbeda. Ya, atau memandang sudut pandang dari hal-hal yang memang sudah didiskusikan sebelumnya. Makanya ini harus dipastikan dulu sekolahnya itu nyadar kalau kita tuh butuh yang namanya produk-produk, tidak hanya makanan, mungkin ya tadi ya ada ada hal yang memang harus kita pahami. Kenapa? Karena tidak semua sekolah pun siap. Contoh misal ada ini pernah ada kasus dulu di mana ya, ditaruh di salah satu pesantren Tarogong, gini kasusnya. Ada anak yang berjualan, memang tidak salah-salah banget, cuman anak ini jualannya kalau nggak salah di waktu sebelum istirahat. Nah, akhirnya kan jadi tidak kondusif tuh. Nah, ada dong teguran dari sekolah, cuma bagi saya gini, kalau bisa jangan jualan ketika jam pelajaran. Akhirnya ya strategi itu digunakan, tujuannya apa? Untuk kita merespon dari aktivitas santri yang sudah melakukan aktivitas jualan, dan dari situ kita koordinasikan agar tertib dan sebagainya. Itu sih sebenarnya ya. Terus solusi dapat dilakukan melalui pelatihan reguler dan pengembangan komunitas guru yang mendukung. Jadi kalau kalian merasa belum bisa untuk mengikuti alur teknologi ya kita memang harus belajar ya, bisa belajar berbayar atau belajar
belajar gratis. Ini nantinya yang akan membantu kalian untuk menemukan solusi dari tantangan ini. Terus, penting untuk terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi baru dan menjangkau lebih banyak peserta didik secara efektif. Ini pun sama, ya inovasi itu salah satunya adalah untuk menjangkau manusia yang sebelumnya tidak pernah kita jangkau. Nah dari sini mungkin ada harapan ketika jangkauan udah luas, mudah-mudahan bisa direkomendasikan untuk untuk direkomendasikan untuk terima dan bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Ini yang akhirnya inovasi ini harus kita adopsi ya, baik secara teknologinya dan menjangkau lebih banyak peserta. Ya, contoh ketika dulu kita zaman-zaman COVID itu kan bingung ya, mau belajar gimana, mau ini gimana, tapi alhamdulillah ada inovasi bidang pembelajaran, salah satunya muncullah video materi pembelajaran berbasis video, ya ini seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi itu yang akhirnya ada istilah inovasi berkelanjutan. Terus, entrepreneurship sebagai peluang masa depan. Nah, di sini ada 3 pola mungkinnya yang akan kalian pahami, pelajari. Pertama adalah pemikir usaha mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan serta terkini. Jadi, dengan adanya entrepreneurship, kita berharap ada dorongan dari guru untuk terus belajar, ya, dan mengembangkan keterampilannya. Kita nggak cukup kok misalkan ngerasa pembelajaran hari ini berhasil, terus besoknya kita nggak berbuat banyak, nggak bisa seperti itu. Ya tetap kita harus mengupgrade ilmu kita agar kita pun sebagai pengajar bisa mewujudkan teacherpreneur dalam edupreneurship. Maksudnya apa? Kita yang punya fokus untuk melakukan atau kita punya fokus untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan dinamis. Oke, selanjutnya peluangnya adalah kreativitas memungkinkan guru menciptakan pengalaman belajar yang unik dan merangsang minat peserta didik. Jadi harapannya dari metode dan kreativitas ini adalah seorang guru bisa merubah sesuatu yang mungkin dirasa oleh anak itu nggak nyaman dalam proses pembelajaran, tapi ketika kita mencoba hal baru, oh ternyata ada nih anak yang ada peningkatan nih anak yang mulai suka ke pelajaran ini saya, ya kita lakukan itu evaluasi secara bertahap. Terus, inovasi berkelanjutan dan pengajaran bukan untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern saat ini. Apa sih yang berat di modern saat ini ya? Pergaulan bebas, terus kehidupan bebas, segala bentuk bebas. Apalagi kalau kalian ada yang ngekos ya itu kan rata-rata ya sekalipun untuk penumpang semua, tapi ada ya yang bebas mah gitu loh, entah bebas pulang malam, entah nggak taat aturan dan sebagainya. Ini akhirnya harus kita pahami tentang kreativitas dari seorang guru. Yang selanjutnya inovasi berkelanjutan, otomatis ketika kita ada pola pikir, ada kreativitas, nah ini inovasi kan ada tujuan berkelanjutannya. Kenapa? Karena setiap perubahan yang terjadi tadi pendidikan dari zamannya yang disebut dengan inovasi ini tidak akan berhenti. Kenapa? Karena selama kalian berpikir kreatif, maka di situ kalian akan mereaksikan pikiran kreatif itu menjadi sebuah perbuatan yang inovatif. Nah inilah yang akhirnya harus kalian pahami tentang sebuah peluang masa depan dari edupreneurship. Oke, selanjutnya adalah di sini slide terakhir. Apa yang saya bahas hari ini intinya sih ke sini. Kita belajar untuk menyiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi. Tujuannya hanya satu. Kita berkorban hari ini agar anak-anak kita dapat memiliki hari esok yang lebih baik. Jadi harapan saya adalah dari produksi ini kalian bisa mengupgrade diri kalian. Kalian pun bisa menambah kelebihan diri kalian melalui karya di luar pendidikan yang tujuannya adalah kalian bisa loh membuat sesuatu yang baik, yang bisa menjadi contoh atau bahkan inspirasi tanpa harus membuat orang lain merasa terbebani. Salah satunya adalah kita harus mau mengorbankan diri kita agar suatu saat nanti peserta didik kita, santri kita, anak-anak kita, siswa kita, murid kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Berarti itu tidak lain adalah fungsi dari peran guru yang mungkin bisa jadi ditunjang oleh keilmuan kewirausahaan, keilmuan percaya diri, keilmuan mengambil risiko, dan sebagainya. Itu saja paling yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang baru untuk kalian khususnya pada pertemuan kali ini.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kegiatan kalian selalu senantiasa diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan bisa memberikan warna serta manfaat yang baik untuk semua orang. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.